Ya, saya pesan kepada sahabat-sahabat di daerah Rempang, marilah kita kembali dengan jiwa yang besar. Kalau memang itu kepentingan negara, mari kita ikhlaskan dengan ikhlas seikhlasnya, tapi dengan catatan jangan sampai merugikan rakyat Melayu. Dan hormatin peradaban Melayu. Melayu itu karena dari dulu Melayu ini sudah punya area tanah tersebut, walaupun masyarakat sedikit. Nah sekarang ini kan sudah banyak. Hormatin aja lah mereka. Praktisi karakter bumi dan pakar pembinaan karakter dan mental Dr. Andes Bambang Diponegoro, MSc atau yang lebih akrab disapa Bambang Dipo, angkat bicara terkait konflik Pulau Rempang. Pulau Rempang yang rencananya dijadikan pengembangan kawasan ekonomi baru atau disebut juga proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam, kawasan industri perdagangan hingga wisata yang terintegrasi. Pembangunan itu ditolak oleh sejumlah warga dan berujung bentrok antara warga dengan aparat keamanan. Nah, ini langsung ke pertanyaan pertama, bahwasanya kita di sini tidak memposisikan sebagai siapapun, tapi saya hanya perlu edukasi sedikit dari Pak Bambang. Pandangan Pak Bambang sendiri gimana terkait Rempang itu, Pak? Silakan. Ya, begini, tanah Rempang ini kan punya sejarah yang sudah bertahun-tahun. Tentu budaya itu harus kita hormatin. Bukan semata-mata mereka itu tinggal harus diusir. Ada kan satu kedekatan. Ini mungkin sudah atau belum kedekatan itu kepada masyarakat setempat. Kita harus hormat. Pada waktu itu tanah itu sudah ada atas tanah orang-orang budaya Melayu. Tiba-tiba kita datang untuk mau kita perlukan pembangunan kenegaraan, ya, kepentingan negara. Namun kedekatan ini yang selalu tidak pernah didapat oleh masyarakat. Hanya karena SK tahun 2004, 2005 itu kan sudah habis. Harusnya SK itu ditanya lagi kembali, berlaku atau tidak. Tanyakan kepada masyarakat di tempat itu agar tidak terjadi gejolak-gejolak. Ini gejolak ini akibat daripada sentuhan jiwa antara pejabat setempat atau pejabat negara kepada masyarakat itu tidak menyentuh. Yang ada adalah bagaimana tanah itu dimanfaatkan untuk pembangunan kepentingan negara. Ini yang selalu benturan dengan masyarakat. Jadi budaya ini harus diikutin dulu. Kalau budaya itu tidak diikutin, ini masa depan sahabat-sahabat saudara-saudara kita Melayu ini pasti tragis. Sebentar, izin. Ini Pak Bambang bicara soal budaya. Seperti apa spesifik lagi mau izin? Budaya Melayu itu kan punya tatanan, menghormati satu sama lain. Bahkan dulu cerita konon, tanah Sultan Melayu itu sudah memberikan kepada negara pada waktu itu. Ini hormatin dulu. Jangan semena-mena karena penduduknya sedikit, terus mereka diusir begitu aja. Mereka kan punya tatanan, punya tata krama, tata lakunya, sopan santunnya tinggi mereka ini. Harus hormat dulu pada mereka. Oke. Nah, berarti kalau menurut Pak Bambang sendiri solusinya apa mungkin? Silakan. Ya, solusinya begini. Cobalah sekarang ini ditunda dulu penggusuran itu. Jangan semata-mata kesewenangan akibat daripada ingin dibangun. Kita masyarakat kita kalau sudah didekati dengan sentuhan jiwa, otomatis itu akan lerai. Cuma tolong beri penjelasan yang konkret, bukan karena kepentingan yang mengakibatkan rakyat itu sengsara. Ini pemerintah harus mau mundur dulu lah waktu. Apalagi bulan-bulan begini ini ya, itu hawa panas yang berkecamuk pada individu-individu yang mengakibatkan suatu perpecahan jiwa namanya. Akibat perpecahan jiwa di sini inilah terjadi bumerang untuk pemerintah sendiri. Bumerang loh ya. Kasih kesempatan mereka dulu untuk berpikir. Ini jangan didonder terus harus keluar. Ini nggak etis. Sebagai kita mempunyai suatu undang-undang 45, apalagi Pancasila. Ini coba didekatin dulu mereka ini. Oke, nah ini masalah pendekatan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan cara apa kita mungkin barangkali ini? Ya mungkin kita ya sama-sama sholat bareng ya, ziarah para leluhurnya, minta izin, kita tetua-tetua adat-adat dipanggil, diajak kompromi,
bukan kepentingan bahwasan kalian harus keluar dari tanah ini. Itu nggak boleh. Walaupun diganti itu? Soal ganti rugi atau ganti untung, deketin dulu. Kalau nggak ada pendekatan kepada masyarakat, utang nenek moyang dia di situ, kuburan di situ, langsung kita bombardir begitu kan nggak etis. Dari sisi lain ada nggak yang kira-kira akan memudahkan dan mendamaikan dan tidak membuat semuanya menjadi panas? Itu hal apa kira-kira yang jurus jitunya atau kuncinya nih dari Pak Bambang? Silakan. Kalau saya sarankan, coba diundur sampai tanggal 6. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Ajak masyarakat setempat, artinya pesta adat. Supaya leluhur itu juga dengar suara-suara pesta adat ini. Dengan keluasan, dengan keikhlasan, masyarakat itu melepas. Tapi ingat, ganti rugi itu harus memadai. Bukan ganti rugi yang sifatnya merugikan rakyat. Ini yang harus kita camkan, terutama kepada BP Batam. Harus diingat, BP Batam itu adalah putra daerah. Jadi dekatilah masyarakat setempat itu dengan ritual keadatan yang selama ini hampir kita lupakan. Wih, luar biasa Pak Bambang. Boleh izin nih sedikit. Memang akhir-akhir ini berita ini kayak mau perang aja itu ngurusin Rempang ini nih. Makanya saya terus bersedih juga buat saudara-saudara di sana. Tapi mau bagaimana lagi, apalah gitu ke saya gitu. Makanya dengan melalui video ini mungkin ada sedikit pencerahan dan ya apa yang bisa kita sampaikan mungkin bisa diterima. Ada tambahan lagi mungkin silakan. Mudah-mudahan aparat pemerintah yang terkait dengan pembebasan tanah ini, cobalah kita secara ritual, ya, ritual menghormati, undurkan ini sampai 678. Jangan saat sekarang. Kalau saat sekarang ini banyak bumerang untuk pemerintah yang akan datang. Kenapa harus tanggal 678 ini? Mungkin ada yang bertanya juga. Ini artinya gini, hawa ini kan kita tunda. Karena hawa panas ini menghirup dan dihidupkan oleh hawa panas yang sangat sensitif ketersinggungan masyarakat setempat yang tidak pernah diajak omong. Katanya sudah pernah diajak omong, tapi pendekatan kejiwaan itu kurang. Yang ada mereka bicara, kalian keluar, ada ganti rugi. Ini membahayakan. Harusnya nggak gitu ya? Nggak boleh. Hormatin dulu budaya setempat itu dan coba peradaban sana hormatin. Pesta bersama, gitu, melalui masjid atau melalui spiritual leluhur itu deketin dulu supaya hawa di sana tuh adem. Sekarang nggak mungkin itu adem, pasti panas karena itu semua seakan-akan mereka terusik dan terusir dari tanah leluhur itu. Nah itu yang saya ingin pesankan, coba mari aparat dekatilah masyarakat setempat itu dengan peradaban yang memurnikan mereka sebagai anak Melayu. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya dan teman-teman pemimpin masa depan dimanapun berada. Wawancara eksklusif ini adalah atas dasar permintaan dari beberapa teman yang memang coba tanya Pak Bambang, mungkin ada solusi. Kebetulan beliau adalah ahli dalam pembinaan karakter manusia dan kejiwaan dan mental. Mental, ya. Sedikit mungkin konsep statement buat generasi muda. Ya, saya pesan kepada sahabat-sahabat di daerah Rempang, marilah kita kembali dengan jiwa yang besar. Kalau memang itu kepentingan negara, mari kita ikhlaskan dengan ikhlas seikhlasnya, tapi dengan catatan jangan sampai merugikan rakyat Melayu. Dan hormatin peradaban Melayu itu, karena dari dulu Melayu ini sudah punya area tanah tersebut, walaupun masyarakat sedikit. Nah sekarang ini kan sudah banyak, hormatin aja lah mereka. Jadi saya minta dengan generasi muda, tanah Melayu, mari kita ikhlaskan apa yang menjadi kehendak pemerintah dengan catatan hormatin kebudayaan Melayu.